Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di kelas kalkulus dasar bersama saya Irni Latifa Irsal, MPD. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai pendahuluan limit. Ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, tentang definisi limit. Dan yang kedua, tentang mencari nilai limit suatu fungsi. Namun sebelum kita masuk ke pokok bahasan, ada info nih tentang limit. Apa ya? Untuk kita sama-sama ketahui, limit itu merupakan suatu gagasan yang membedakan cabang kalkulus dengan cabang matematika lainnya. Dengan kata lain, kita bisa bilang nih bahwa limit ini merupakan penciri dari cabang kalkulus. Setiap cabang kalkulus pasti membahas atau menggunakan konsep dari limit ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita tadi, yaitu mengenai limit. Apa ya limit itu? Pernah tidak kalian berpikir sebenarnya limit itu apa? Oke, untuk memperjelas, mari kita menggambarkan limit ini dengan beberapa permasalahan. Mari kita bayangkan bahwa kita sedang bepergian menggunakan mobil. Kita pergi dari kota Bengkulu menuju kota Linggau. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira berapa ya kecepatan rata-rata dari mobil yang kita kendarai dari Bengkulu menuju Linggau? Andai kita misalkan jarak tempuh dari kota Bengkulu menuju Linggau itu adalah 130 kilometer. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh kota Bengkulu menuju Linggau itu adalah 3,5 jam. Nah, yang kita mau cari itu kira-kira berapa ya kecepatan rata-rata dari kita mulai start sampai ke 1 jam setelah perjalanan. Untuk kita renungan bersama nih ya, sebenarnya kita itu tidak akan pernah bisa menemukan nilai yang tepat untuk kecepatan tersebut. Kira-kira kenapa ya? Karena pastilah kecepatan per jamnya bahkan per menitnya dari kecepatan yang kita gunakan selama berkendaraan itu tidak akan mungkin sama. Dia berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang kita temui di jalan. Misal, pada pertama kita pergi dari Bengkulu itu kita menggunakan kecepatan 60 kilometer per jam. Namun di 30 menit pertama kita mendapati kendala nih bahwa ada lubang di jalan itu sehingga kita harus menurunkan kecepatan yang telah kita gunakan, misal menjadi 40 kilometer per jam agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, setelah lepas dari lubang itu, kita akan sedikit demi sedikit untuk menaikkan kecepatan kita, ya kan? Nah, perubahan itu tadi perubahan-perubahan selama perjalanan itulah yang menyebabkan kita tidak akan pernah mendapatkan nilai pasti tentang kecepatan yang kita gunakan selama perjalanan dari Bengkulu ke Linggau. Namun, kita tetap bisa untuk mencari nilai taksir atau nilai yang mendekati kecepatan yang kita gunakan selama perjalanan kita dari Bengkulu ke Linggau. Nah, nilai yang seperti inilah yang kita kenal lagi atau kita kenal lebih lanjut dengan nilai limit atau nilai yang mendekati. Oke, kita akan coba dengan permasalahan lain untuk lebih mendalami konsep tentang limit ini. Sekarang kita akan mencoba menggunakan permasalahan yang ada pada konsep fungsi untuk lebih mendalami konsep dari limit. Kita misalkan ada sebuah fungsi yaitu fungsi f(x) di mana f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi 1 per x min 1. Nah, sekarang kita ingin mencari berapakah nilai f(x) itu tadi, nilai fungsi itu tadi ketika x-nya sama dengan 1. Kira-kira jawabannya apa ya? Ada tidak nilai fungsinya? Dan jawabannya yaitu tidak ada. Jadi nilai fungsi f(x) itu tidak ada nilainya ketika x-nya itu sama dengan 1. Kenapa? Karena ketika kita mensubstitusikan x sama dengan 1 ke fungsi f(x) tersebut,
maka kita akan mendapati nilai fungsinya itu adalah 0/0. Dan ini kita ketahui bentuknya adalah bentuk tak tentu. Nah, kalau bentuk tak tentu berarti kita bisa simpulkan ya bahwa f(x) kita itu tidak memiliki nilai ketika x-nya sama dengan 1. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan nilai-nilai x yang ada di persekitaran si x sama dengan 1? X lebih dari 1 ataupun x kurang dari 1. Apakah nilai f(x) itu tetap tidak ada atau ada? Mari kita cek ya. Kita ambil X sama dengan 1,01. Maka kita akan mendapatkan nilai fungsi kita yaitu sama dengan fx sama dengan 3,03. Nah, kita ambil lagi X sama dengan 1,001. Kita akan mendapatkan nilai fungsi kita yaitu fx sama dengan 3,001. Kita ambil lagi ya nilai fungsi nilai X yang lain. Kita ambil X sama dengan 0,99, kita dapati nilai fungsi kita adalah fx sama dengan 2,97. Kita ambil lagi X sama dengan 0,999, maka kita dapati nilai fx kita adalah fx sama dengan 2,997. Nah, kita sudah mengambil nilai-nilai X yang ada di persekitaran nilai X sama dengan 1. Kalau kita lihat ya, mungkin kita tidak akan menemukan nilai yang benar-benar tepat untuk fx sama dengan x-nya sama dengan 1. Namun kalau kita teliti lebih lanjut, nampaknya ini ketika x-nya sama dengan 1, dia akan mendekati suatu nilai ya. Bisa mendekati suatu nilai atau bisa kita taksir dengan suatu nilai. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada grafiknya. Pada grafik ini sangat jelas terlihat bahwa X ketika X-nya sama dengan 1, maka nilai fungsi kita itu tidak ada. Itu bisa dilihat pada yang ada bulatan kosong itu. Nah, bulatan kosong itu menandakan bahwa tidak ada nilai fungsi di sana. Namun kita lihat di persekitaran nilai X-nya, nilai fungsi kita itu ada. Yang garis lurus setelah X sama dengan 1 dan garis kurva itu yang dinilai X kurang dari 1. Nah, nilai fx-nya itu ada. Nah, berarti ketika kita ingin mencari nilai yang mendekati nilai fungsi ketika X-nya sama dengan 1 itu bisa kita cari. Berapakah nilai fungsinya yang mendekati nilai fungsi kita ketika X-nya sama dengan 1? Kita lihat kurvanya, oh berarti ini nilai fungsi kita mendekati nilai sama dengan 3 ketika X-nya sama dengan 1. Nah, konsep mendekati inilah yang kita sebut dengan konsep limit. Nah, kira-kira bisa tidak ya kita mencari nilai taksiran untuk fungsi kita ini tadi ketika X nilai fungsi itu tidak ada di salah satu X, namun kita tidak harus mencoba-coba dengan mencari nilai X yang lebih dari atau nilai X yang kurang dari, nilai fungsi pada X yang lebih dari, dan nilai fungsi pada X yang kurang dari, ataupun harus menggambarkan grafiknya. Tentu saja bisa, kita bisa menggunakan konsep dari limit. Nah, kita gunakan untuk mencari nilai taksiran dari fungsi yang tadi. Sekarang kita gunakan limit, berarti kita tulis limit X pangkat 3 minus 1 per X minus 1 dengan X mendekati 1. Untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan rangkaian konsep aljabar, yaitu kita menyederhanakan dulu fungsi yang X pangkat 3 minus 1-nya agar bisa lebih membantu untuk kita operasikan lebih lanjut. Setelah kita sederhanakan fungsinya, maka kita akan dapati bahwa limit
X pangkat 3 minus 1 per X min 1 dengan X mendekati 1 itu akan sama dengan limit X minus 1 dikalikan X pangkat 2 plus X plus 1 per X minus 1 dengan X mendekati 1. Nah, kita perhatikan ya, ini di pembilang sama penyebutnya itu ada fungsi yang sama, yaitu fungsi X minus 1 per X minus 1. Nah, maka kita bisa lebih mendapatkan fungsi yang lebih sederhana lagi nih, yaitu limit X pangkat 2 ditambah X plus 1 dengan X mendekati 1. Nah, kalau fungsinya sudah sederhana seperti ini, kita langsung bisa mensubstitusikan X sama dengan 1 ke fungsi yang ada. Maka setelah disubstitusikan, kita dapatkan 1 pangkat 2 plus 1 plus 1. Itu sama dengan 3. Nah, jadi kita dapat nih bahwa limit dari fungsi kita tadi, X pangkat 3 min 1 per X min 1 dengan X mendekati 1, itu adalah sama dengan 3. Nah, dari rangkaian yang sudah kita lakukan, pendekatan dari dua permasalahan tadi, dan rangkaian kita menyelesaikan limit pada fungsi, maka kita akan dapat mendefinisikan dengan baku apa itu limit. Limit dari suatu fungsi f(x) dengan x mendekati c itu berarti sama dengan L. Maksudnya, bila mana x dekat atau sangat dekat dengan c, namun berlainan dengan c, maka nilai fungsi kita, nilai fungsi f(x) itu akan dekat dengan L atau sangat dekat dengan L. Itulah definisi dan cara untuk mencari nilai limit fungsi. Oke, sekarang mari kita coba latihan terlebih dahulu. Silakan scan barcode yang tertera pada layar kalian ya. Coba untuk mencari nilai limit fungsi pada fungsi-fungsi yang tertera pada barcode yang tersedia. Silakan dicoba ya. Untuk sesi berikutnya kita akan membahas tentang limit sepihak, yaitu limit kanan dan limit kiri. Jangan ketinggalan ya. Terima kasih sudah bergabung pada sesi ini. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Tetap bersama saya, Irni Latifa Irsal, MPD. Assalamualaikum.